bahas tentang implementasi keyakinan kelas atau disebut dengan kelas. Implementasi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Pertanyaan ini, mengapa sih perlu keyakinan kelas? Kemudian mengapa bukan peraturan kelas saja? Ya mungkin kita mengenalnya selama ini itu peraturan kelas ya. Kita akan mengenal lebih dalam tentang keyakinan. Implementasi keyakinan kelas ini, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik. Ya, jadi untuk menimbulkan kembali, memunculkan kembali, membangun kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Jadi ada dari dalam kalian sendiri. Kemudian keyakinan kelas ini merupakan salah satu usaha dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi sekarang ini lagi gencar-gencarnya dikembangkan budaya positif di sekolah. Kenapa? Karena melihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa siswa saat ini sudah mulai luntur budaya positifnya karena tergerus oleh perkembangan zaman. Semuanya masalah yang terjadi kebanyakan itu berasalnya awal mulanya adalah dari gadget. Karena kalian terbiasa melihat gadget, jadi sosialnya kurang. Kemudian budaya positifnya juga kurang. Jadi nilai-nilai kebajikannya sudah mulai luntur. Makanya dengan adanya keyakinan kelas ini kita bangun lagi, ya nilai-nilai kita dibangun lagi sehingga akan menimbulkan budaya positif. Kemudian kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Senang nggak kira-kira kalau kalian belajar di kelas, kelasnya aman, nyaman, sama menyenangkan? Biasanya dengan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan, ini bisa memotivasi diri kalian untuk lebih rajin lagi belajar, ya enggak? Iya, biasanya suka yang aman nih. Kalian merasa di kelas kalian sendiri nggak aman. Mau sekolah takut apa? Takut dompetnya hilang, takut bukunya hilang dan sebagainya. Takut dibully teman, takut dipalak teman ya. Udah kayak gini aja, merasa tidak nyaman. Ya, ada yang suka membuli atau memalak teman. Iya, biasanya kira-kira Buki kenapa kok bisa mempalak atau membuli teman? Enggak, Bu. Saya pinjam. Pinjam. Berarti kalau pinjam bikin ya? Dibalikin lagi ya? Siapa yang tadi pinjemin? Kain, Bu. Dibalikin lagi Kak? Enggak balik, mau Bu. Saya nggak pernah pinjam negara, lu balik kikri, Bu. Fikri dibalikin. Balikin enggak? Enggak. Ada dibalikin kagak, Bu. Ikhlas ya Fikri? Ikhlas ya? Itu tentang yang aman, kemudian yang nyaman. Pastinya untuk membentuk kelas yang nyaman tidak serta-merta ada ya, perlu usaha. Bagaimana caranya? Misalnya bangkunya ditata rapi, ya enggak? Kemudian bersih, pinter, apalagi yang nyaman. Tidak ada sampah, tidak ada sampah, ada piket tiap hari. Piket yang Memang duluan Bu kalau piket. betul, biasanya ada pulang duluan. Siapa yang suka pulang duluan? Ganti ya. Yang aturan pulangnya pulang ngepel, pulang bersih jam 2:30 atau jam 3 pulang. Dua kali bersihnya. Ya. Kemudian menyenangkan juga. Tentunya kalian senang ya kalau kelas menyenangkan ya. Ya. Biasanya kalau kelas yang menyenangkan ini yang mempengaruhi siapa? Teman atau guru? Kalau teman-temannya asik, kalian juga belajarnya asik. Gimana kalau guru berpengaruh nggak terhadap kalian?
ada yang kalian misalnya saya sukanya matematik bu, saya mungkin kurang sama matematik jadi senang, tapi kalau mungkin yang nggak suka matematik mungkin kurang suka dengan budaya. Jadi kembali lagi ke minat dan bakat, ya nggak? Ya nggak? Apakah semuanya punya guru favorit yang sama? Ada yang sama ya? Tapi ada yang berbeda ya? Iya. Kenapa? Boleh nih dijadikan teman-teman dari guru kalian jadikan sebagai motivasi. Boleh, tapi bagusnya kalian yakin dalam diri kalian sendiri ya, bahwa kalian itu yakin, oh aku tuh belajar bukan karena datang karena gurunya ganteng misalnya atau punya cantik atau teman-temannya ada yang ganteng aku taksir gitu, bukan ya, tapi karena memang oh iya aku mau belajar ya enggak, aku ke sekolah itu mau belajar, mau memperbaiki diri, mau mencari apa namanya, mengembangkan bakat misalnya suka ekskul ya nggak? Oh aku mau ke sekolah nanti ada ekskul jadi semangat jadi dalam diri ya, boleh sih. Kemudian yang keempat yang adalah sebagai dibuat bersama-sama murid di tadi menjelaskan ya, sehingga membuat kita merasa serta dapat meningkatkan motivasi intinya. Jadi kalian bisa membuat keyakinan kelas yang dapat meningkatkan motivasi. Nih, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan ini dibuatnya tanpa melibatkan dan meminta persetujuan siswa. Contohnya kayak peraturan sekolah. Pernah nggak sekolah kayak ke kalian? Kalian ada ide nggak nih mau buat peraturan sekolahnya apa? Nah, tahu-tahu beda ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini merupakan persetujuan yang dibuat bersama. Semua orang itu punya kewajiban ya, sama kalian harus saling membuat. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Syakira Ramadhani dari kelas. Pandu, apa kabar? Baik Bu, Kamu tahu nggak ibu panggil hari ini? nggak tahu Bu. Ibu dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perkenalkan, nama Putra saya Gumala. Muhammad Fakri Pratama. Di sini saya dari senang kelas sekali 8A. karena Di sini telah saya berdiskusi senang dengan sekali Bu